Oke, baik, sebelum kita memulai perkuliahan, mari kita berdoa semoga perkuliahan kita kali ini mudah kalian terima, kalian pahami, kalian gunakan untuk kepentingan kalian di kemudian hari, dan bahkan mungkin bisa jadi menjadi inspirasi buat kalian ketika akan menyusun skripsi. Karena ini kelas gabungan, yang kelas manajemen mungkin tertarik untuk membuat manajemen perpajakan, sedang yang kelas akuntansi juga membuat perhitungan-perhitungan yang terkait dengan transaksi akuntansi ya. Mari kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Ya, sebagaimana kita pelajari minggu lalu ya, Bu Wiwi izin share ya. Kita sudah sampai pada materi PPh pasal 21 ya. Semua bisa lihat ya materi Bu Wiwi? Bisa, Bu. Bisa, ya. Ibu. Oke. Nah, kita waktu itu sudah belajar menghitung PPh pasal 21 yang paling sederhana. Yang paling sederhana ini ya, gaji bulanan untuk reto ya. Ini ya materinya ini hari ini Bu Wiwi mengajak kelas manajemen dan akuntansi bergabung ya, tapi materinya adalah sama sebenarnya. Jadi contoh yang paling sederhana ini adalah gaji bagi karyawan tetap di satu perusahaan ya dengan penghasilan teratur. Loh Bu, kok tahu Bu bahwa ini karyawan tetap? Coba siapa yang bisa bantu Bu Wiwi menyebutkan ini adalah karyawan tetap atau bukan? Silakan. Boleh di chat. Siapa yang kira-kira tahu kenapa ini Bu Wiwi sebutkan karyawan tetap? Lupa ya? Karena ada biaya jabatan. Biaya jabatan sebesar 5% yang membedakan karyawan ini, karyawan pegawai ya, pegawai dan pegawai di satu perusahaan kategorinya. Pegawai yang menerima penghasilan tetap gitu kategorinya adalah pegawai begitu ya. Ini ada biaya jabatan ya. Oke, yang penghasilan yang Bu Wiwi berikan di sini juga ini kalau melihat contoh adalah penghasilan yang paling sederhana nih, penghasilan teratur ya. Nah, kalau kita lihat sebenarnya ada yang kompleks kalau misalnya perusahaannya ini harus mengikuti berbagai regulasi ya. Apa sih regulasinya? Seperti itu. Contoh misalnya ya, ini kalau perhitungan PPh pasal 21 penghasilan teratur ya, ini harusnya ada, kalau yang agak kompleks ya, ada gaji, segala tunjangan ya, uang lembur, kemudian pembayaran sejenis. Lalu apalagi yang penghasilan teratur? Ini, kalau ada program yang diwajibkan oleh pemerintah, misalnya BPJS Ketenagakerjaan, terus BPJS Kesehatan, maka ini juga harus kita ya dalam menghitung PPh pasal 21, premi tersebut digabungkan dengan penghasilan bruto yang dibayarkan oleh pemberi kerja. Jadi ya Bu ulangi, kalau ada perusahaan yang masuk program BPJS ya,
kemudian membayarkan jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, premi asuransi kesehatan, ini harus masuk pada perhitungan bruto karyawan. Kemudian setelah kita menentukan berapa penghasilan bruto, ya kita tahu penghasilan neto dengan cara mengurangi biaya jabatan serta iuran pensiun, iuran jaminan hari tua. Ini nanti kalau di Excel mungkin kalian melihatnya lebih mudah ya. Kemudian ada juga pengurangan berupa iuran tunjangan hari tua. Ini semua ya, ini semua nanti kita kurangkan dari penghasilan bruto ya. Ini kenapa kok harus dikurangkan, Bu? Begitu kan? Nanti coba kita lihat perhitungan di Excel ya, di contoh yang sebenarnya merupakan lampiran dari peraturan per 16 ini. Yang berikutnya setelah kita tahu penghasilan neto, yaitu penghasilan bruto dikurangi dengan penghasilan yang boleh biaya jabatan begitu ya, itu kita harus kalikan 12. Nah, ini sebenarnya ada istilah-istilah nih dalam hal seorang pegawai tetap dengan kewajiban pajak subjektifnya sebagai wajib pajak dalam negeri sudah ada sejak awal tahun. Ya, ini Bu Wiwi ulang ya, kalau ada wajib pajak dalam negeri yang sudah ada kewajibannya sejak awal tahun, tapi bekerja mulai setelah bulan Januari ya, maka perhitungan netonya ini dikalikannya bukan dengan 12 nih, tetapi dikalikannya dengan sebanyak bulan yang dia bekerja ya. Kemudian setelah itu kita mengetahui berapa penghasilan kena pajak. Ini sebagai dasar penerapan tarif pasal 21 ya. Ini akan dikurangi dengan PTKP. Nah, setelah itu ya, setelah kita tahu penghasilan kena pajak, baru kita bisa menghitung tadi tarif ya pasal 17. Nah, nanti kita hitung ini pajaknya karena tadi kita menghitungnya penghasilan dalam 1 tahun, maka kita menghitung dulu PPh terhutang 1 tahun. Tetapi kalau tidak sampai setahun, kita hanya kalikan dengan pembaginya ya nggak setahun, pembaginya berapa bulan dia bekerja, begitu ya. Nah, apabila pajak yang terhutang tidak berdasarkan atas masa gaji sebulan, maka perhitungan pajak 21-nya terlebih dahulu ini kalau yang upahnya itu tidak diberi sebulan. Ini contohnya di pabrik-pabrik ya, mungkin kalau yang ke arah Sukabumi itu sampai ke Cicurug tuh kan banyak pabrik ya. Nah, dibayarnya biasanya mingguan tuh. Nanti gimana cara menghitungnya? Maka seminggu dikalikan 4. Loh, kalau terimanya nggak mau mingguan, Bu, harian boleh. Tapi sehari dikalikan 26. Ya, Bu Wiwi ingin ingatkan bahwa Bu Wiwi nggak membahas yang poin 3 ini ya. Sampai dengan ujian nanti Bu Wiwi hanya membahas untuk penghasilan yang dikenakan PPh pasal 21 yang dikenakan atas penghasilan teratur. Tapi sebenarnya ya, ini ada nih, ini juga tidak Bu Wiwi keluarkan di ujian nih ya. Sebentar. Yang tidak teratur nih, yang tidak teratur. Katanya PPh pasal 21 itu adalah pajak penghasilan yang dibayarkan atas gaji, bonus, THR gitu ya. Tapi ketika kita menghitung THR, maka perhitungannya bukan yang tadi. Ini kita tinggalkan saja perhitungan ini ya. Paling tidak kalian nanti misalnya menjadi karyawan, dipotong PPh pasal 21, kalian sudah mampu menghitung, benar nggak ya potongan PPh pasal 21 yang dilakukan oleh perusahaan ke saya.
Tapi jika ada di antara kalian yang misalnya ya bekerja terus di bagian personalia nih, kebetulan kalau jurusannya di manajemen, ambil manajemen SDM deh, manajemen sumber daya manusia, wajib menghitung PPh pasal 21 gitu ya. Ini nanti kita pelajari ini kita pelajari tapi ini tidak boleh keluarkan untuk ujian ya. Begitu ya. Oke, itu kira-kira kondisi-kondisi yang sebenarnya terjadi pada PPh pasal 21. Nah, sebagaimana Bu Wi sampaikan tadi, Bu Wi hanya ingin membuat perhitungan yang sederhana untuk kalian ujian nanti ya. Kita lihat ya. Jadi kita ulangi lagi nih tadi kenapa Bu Wi bertanya di awal kuliah, kenapa kok ini tahu ya bahwa ini adalah pegawai tetap gitu kan, terus pengurangannya biaya jabatan. Nah, kita lihat nih ya, biaya jabatan, biaya untuk mendapatkan, menagih, memelihara penghasilan ya yang dikurangkan dari penghasilan setiap orang yang bekerja sebagai pegawai tetap tanpa memandang punya jabatan atau tidak, begitu kan ya. Nah, contoh-contoh yang berlaku di sini adalah contoh untuk mereka yang memiliki NPWP. Kalau tidak ada NPWP, ya, maka yang dipotongnya adalah 120% menjadi lebih tinggi 20% ya. Nah, ini semua nanti contoh di dalam PER ini semua menggunakan NPWP kecuali di contoh disebutkan tidak ada NPWP. Oke, sekarang kita lihat contoh soal yang agak complicated. Kenapa agak complicated? Karena pada umumnya ya perusahaan-perusahaan kalau yang di atas tadi mungkin untuk UMKM ya, yang perusahaannya masih skalanya skala kecil begitu. Gimana sih perusahaan yang skala kecil gitu kan ya? Perusahaan yang skala kecil sebenarnya mereka bukan objek pajak kalau bukan objek pajak PPh loh ya maksudnya ya, bukan objek pajak PPh kalau misalnya penghasilannya setahun itu kurang dari 500 juta. Siapa tuh kira-kira? Ya, misalnya yang punya kios di Pasar Anyar gitu ya, setahun omsetnya nggak sampai 500 juta, maka itu masuk kategori yang dibebaskan pajaknya ya, yang bukan objek pajak. Tapi kalau omsetnya 500 juta lebih gitu kan ya, itu udah masuknya kepada UMKM di mana batasan UMKM menurut pajak itu 4,8 miliar. Nah, ini tadi yang di contoh pertama nih bisa jadi orang-orang yang bekerja di UMKM begitu ya. Nah, contoh yang kedua ini perusahaan-perusahaan yang sudah perusahaan besar. Kita baca contohnya. Jadi Bambang Eko bekerja pada PT Chandra Kirana, menikah tanpa anak, memperoleh gaji 8 juta sebulan, dan PT Chandra Kirana mengikuti program BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, jaminan kecelakaan kerja, dan premi jaminan kematian dibayar oleh pemberi kerja dengan jumlah masing-masing 0,5 dan 0,3 dari gaji. Ya. Kemudian PT Chandra Kirana menanggung iuran jaminan hari tua sebesar 3,7% dari gaji. Sedangkan Bambang Eko membayar iuran jaminan hari tua sebesar 2% dari gaji setiap bulan. Di samping itu, PT Chandra Kirana juga mengikuti program pensiun untuk pegawainya. Nah, PT Chandra Kirana membayar iuran pensiun ya ke dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan setiap bulan 200.000. Sedangkan Bambang Eko membayar iuran pensiun sebesar 100.000. Pada bulan Juli, Bambang Eko hanya menerima pembayaran berupa gaji, perhitungan PPh pasal 21 bulan Juli adalah sebagai berikut ya. Ini sebenarnya kalau kalian udah coba nih ya, ada yang melihat ada yang salah? Ada yang salah. Di sini? Ada Bu. Ada ya. Yang mana yang salah?
Iuran pensiun itu seharusnya 100.000 bukan 200. Kenapa iuran pensiun harusnya 100.000? Ya, karena kan kalau yang 200 itu kan yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan setiap bulan sebesar 200.000. Sedangkan Bambang Eko membayar iuran pensiun sebesar 100.000. Yang 100.000 itu yang ditaruh. Oh, oke. Penjelasannya yang Bambang Eko benar, tapi yang perusahaannya ya ini belum, harus Bu Wiwi koreksi nanti ya. Oke. Jadi kalau kita pasti kalian bingung nih. Buku-buku juga mungkin masih menulisnya begini. Iuran pensiunnya salah nih, bukan 200.000 ya. Jadi kalau melihat segala sesuatu memang loh, ini kalau 200.000 ini aja harusnya bukan 663 nih, berapa? 763 ya. Iya, Jadi contoh pun bisa keliru. Kita harus pandai-pandai membaca contoh ya, meskipun ini contohnya adalah peraturan yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Nah, kita tahu atau tidak tahu ini keliru atau tidak, ini tentu kita harus memahami dulu konsepnya, ya. Kalau yang penghasilan bruto ini kan clear ya, semua penghasilan harus dihitung. Nah, pengurangannya biaya jabatan, iuran pensiun, iuran jaminan hari tua. Nah, kemudian ini ada penghasilan neto sebulan, ya. Penghasilan neto sebulan. Kemudian, ya, penghasilan neto setahun 88, 809, 600. Ini yang tadi Bu Wiwi kasih sebelum tadi masuk ke contoh soal kan ada bagaimana menghitung penghasilan pegawai teratur ya. Oke, PTKP. PTKP-nya menikah 58.500. Kemudian secara penghasilan kena pajak ini tolong diperhatikan ya. Kenapa kok angka 600-nya hilang? Karena ketika kita menghitung penghasilan kena pajak, maka ya angka ribuan yang terakhir ini ya ini harus kita hilangkan gitu. Jadi ribuan ini harus kita bulatkan ke bawah gitu kan. Jadi ke bawahnya kemana? Ke ribuan penuh. Jadi ini 000 gitu ya. Nah, inilah jawabannya benar, tetapi angka di sininya keliru ya. Jadi Bu Wiwi melihat untuk teman-teman yang sudah mengerjakan berusaha berlatih, yang iuran pensiun ini rata-rata salah begitu ya. Tetapi tadi penjelasan yang diberikan oleh Helen juga belum tepat. Nah, sekarang kita coba ya kita hitung gimana sih kalau menurut Excel gitu ya. Stop share ya. Bu Wiwi akan coba hitung kalau kita menurut Excel. Sebentar. Kalau, sebentar ya, kok menurut Excel-nya belum kelihatan ini. Sebentar ya. Nah, sudah terlihat ya? Sudah, Bu. Sudah. Jadi Bu Wiwi daripada tulis banyak-banyak begini ya, Bu Wiwi coba pecahkan satu-satu ya. Bu Wiwi pecahkan satu-satu. Nah, ini misal ya, Bambang Eko pegawai pada perusahaan PT Chandra Kirana menikah dengan, kok anaknya 4 ya, menikah tanpa anak ya. Dengan gaji sebulan 8 juta. Jadi kalau kalian lihat, ini sebenarnya ini perhitungan Excel ini Bu Wiwi ikuti menurut yang tadi nih, yang per 16 PJ tahun 2016. Tetapi ya ada beberapa mungkin yang nggak cocok gitu kan. Kok ada itu ya Bu? Nih ini seperti Bu Wiwi sampaikan tadi, Bu Wiwi harus menjelaskan ya, karena kalau di kelas manajemen pasti kan pengen segala sesuatu efisien gitu.
lebih baik bayar pajak tuh gimana sih, dengan cara apa sih gitu ya. Oke, jadi ini Bu Wiwi masukkanlah angka ini kepada gaji pokok 8 juta ya. Lalu keterangan berikutnya, Petre Chandra Kirana mengikuti program BPJS Ketenagakerjaan, premi jaminan kecelakaan kerja dan premi jaminan kematian yang dibayar oleh pemberi kerja dengan jumlah masing-masing 0,5 dan 0,3% dari gaji ya. Jadi yang ini Bu Wiwi lewati dulu nih, yang ini Bu Wiwi lewati ya. Jadi kita yang standar dulu. Ini yang Bu Wiwi keluarkan nanti di ujian adalah perhitungan yang standar ya, yang normatif ya. Oke. Lalu di sini, kenapa iuran jaminan kecelakaan kerja harus ditambahkan dari penghasilan bruto? Jadi ini ya, karyawan ini sebenarnya nggak terima loh uang 40.000 ini, ya. Begitu juga iuran JKM, jaminan kecelakaan kerja, iuran JKM, ini karyawan nggak terima loh. Ini yang dulu dikenal dengan istilah apa namanya? Sebenarnya karyawan harus ikut di Depnaker ya. Kalau zaman dulu namanya jam sostek, tapi sekarang namanya BPJS Ketenagakerjaan. Jadi kalau kalian lihat buku-buku pajak yang lama, masih ada kata-kata jam sostek begitu ya. Itu sebenarnya itu hanya perubahan nama saja menjadi BPJS Ketenagakerjaan. Kenapa ini harus ditambahkan ke penghasilan karyawan, padahal karyawannya nggak terima uangnya gitu ya. Uangnya nggak terima, yang terima ini BPJS Ketenagakerjaan. Tapi karena kita harus mengikuti regulasi di Direktorat Jenderal Pajak bahwa ya kecelakaan kerja maupun jaminan kematian ini merupakan objek. Kenapa objek gitu kan? Nah, kalau misalnya karyawannya di pabrik ya, yang contoh kecelakaan kerja tuh yang mudah di pabrik, karyawannya kecelakaan. Karyawannya itu kalau pakai apa namanya jaminan kecelakaan kerja ini ya, ada penggantian nanti. Ini seperti asuransi begitu ya. Kalau ada kematian, ada juga penggantian dari BPJS, bukan penggantian, premi ya disebutnya ya, sorry. Apa istilahnya, pertanggungan begitu ya. Jadi kalau perusahaan mengikut sertakan ini BPJS ya, nanti kalau ada apa-apa dengan karyawan ini sebenarnya uang untuk berjaga-jaga ini ya. Jadi karyawan yang sebenarnya hanya menerima gaji 8 juta terpaksalah harus menambahkan penghasilan brutonya ya menjadi sesuai dengan aturan Kementerian Tenaga Kerja nih. 0,5%, 0,3. Ini contoh aja persentasenya ya. Nah, setelah itu kita tahu berapa penghasilan bruto teratur sebulan ya. Ini kita bekerja pakai rumus nih. Jadi Bu Wiwi suka mendapatkan ya, sering mendapatkan mahasiswa itu kalau ngerjain pakai Excel cuma ngetik gitu. Nah, Bu Wiwi berharap kalian selain belajar pajak ya, kalian juga siapa tahu kan nanti ada yang di manajemen juga bekerjanya di bagian tadi di apa manajemen pemasaran, manajemen sumber daya manusia, di accounting kerja di personalia, harus hitung PPh pasal 21, ternyata juga wah kalau dikerjain manual ribet banget nih gitu kan. Tapi kalau dikerjain dengan Excel ini cepet, tinggal dikasih apa rumus-rumus aja gitu ya. Jadi kalian juga selain menguasai hard skill ilmunya, kalian juga menguasai soft skill-nya ya. Gimana cara menghitung biar cepat begitu. Lalu ada biaya yang diperkenankan untuk dikurangkan yaitu biaya jabatan. Nah ya, biaya jabatannya ini sebenarnya yang maksimum 500.000. Maka ini rumusnya begitu nih. Tapi kalau nggak sampai 500.000 yang dipakai yang mana? Yang sesuai dengan 5% dikali aja ya, gitu kan. Nah kemudian ini yang tadi Bu Wiwi sempat bertanya, ada yang salah nggak sih gitu ya? Oke, jadi gini ya, semua
lembaga pensiun itu harus lembaga pensiun yang disahkan oleh Menteri Keuangan. Jadi ingat nih, kita kalau nyimpan uang di bank ya, banknya itu juga harus terdaftar di OJK nih, ya, supaya apa? Kita aman gitu. Kalau kita nggak mengikuti satu program yang nggak ada pengesahannya dari pemerintah, jangan ya. Nah, PT Chandra Kirana membayar iuran pensiun 200.000 dan si Bambang membayar iuran pensiun 100.000. Ini maksudnya apa sih gitu kan? Kadang-kadang kan kita nggak paham nih. Jadi iuran pensiun itu ada kewajiban oleh ini iuran pensiun ini ya ada kewajiban bahwa yang membayarkan itu adalah perusahaan sebenarnya, ya. Dan selain perusahaan, yang bersangkutan si Bambang Eko ini harus juga memberikan sebagian gajinya untuk membayar iuran pensiun. Singkat kata, iuran pensiun ini ada yang dibayarkan oleh perusahaan dan ada yang dibayar sendiri oleh karyawan. Nah, yang boleh jadi pengurang alasannya ini. Jadi iuran yang menjadi yang dibayarkan oleh karyawan ini menjadi pengurang gitu ya. Kenapa iuran pensiun ini menjadi pengurang? Karena nanti waktu si Bambang ini pensiun begitu ya, waktu Bambang ini pensiun, maka uang tebusan pensiunnya, jadi dari uang yang dibayarkan setiap bulan itu pada saat Bambang pensiun akan diterima dalam bentuk tebusan pensiun. Itu akan dipotong pajak, ya. Siapa pemotongnya? Kalau misalnya yang memberikan BPJS Ketenagakerjaan, maka pemotongnya adalah BPJS Ketenagakerjaan. Loh, kalau gitu Bu, gajinya waktu buat bayar dana pensiun dari gajinya udah buat bayar dana pensiun, dari gaji udah dipajaki, masa ketika terima tebusan pensiun harus dipajaki lagi? Karena itulah iuran pensiun yang dibayar oleh Bambang Eko ini harus dikurangkan, sementara yang dibayar oleh perusahaan harus diabaikan, ya. Nanti biarin aja, nanti akan kena pajak kok nanti. Jadi nggak masuk ke sini juga, nggak masuk ke penghasilan ya, bukan ya, karena penghasilannya itu diterimanya nanti pada saat pensiun. Nah, ini perhitungannya yang benar ini nih, ya. Perhitungannya yang benar ini, 663.200. Lalu ya, berapa sih penghasilannya setahun begitu kan? Sorry, berapa sih penghasilannya sebulan? Menjadi 7.400.000 ya. Ini kemudian penghasilannya disetahunkan nih ya. Ini penghasilannya Bu Wiwi setahunkan. Kenapa setahun tadi? Karena kerjanya dari awal tahun gitu ya. Kerjanya dari awal tahun ini dikalikan dengan di rumusan ini Bu Wiwi berikan angka 12 nih ya. Nanti kita simulasi. Gimana kalau kerjanya cuma 4 bulan gitu ya. Jadi ini harus disetahunkan ya. Kemudian kenapa sih harus disetahunkan gitu kan? Atau kenapa harus dihitung setahun gitu ya? Karena PTKP-nya ini berhak diberikan ini bukan dalam bulanan tapi setahun gitu. Nah, kemudian penghasilan kena pajaknya disetahunkan adalah 30.309.600 ya. Di sini kita lihat nih, kenapa isinya bisa 1515450. Sekarang kalau kita kaliin ya, kita kali 309.600 kali 6%. Berapa ini? Nah, harusnya loh, kok nggak segitu ya? Sebentar. Kali 6%. Nah,
Kok kenapa angkanya jadi gede ya? Sebentar. Harusnya angkanya kan cuma beda sedikit nih. Kenapa ini jadi 1? Oh, sorry. Kok Bu Wiwi kali 6% ya? Kali 5%. Kenapa Bu Wiwi inget ya? Sorry. Nah, ini kan angkanya harusnya kalau kita lihat nih, 15, 480. Kenapa jadi 15, 450? Karena ini ada pembulatan nih, rundown nih ya, pembulatannya ribuan ke bawah. Menjadi angkanya di sini 30.309 tuh wah enggak. Kalau kita misalnya manual ya, nanti kan kalian ujian nggak mungkin kalian pakai komputer ya. Kalian ngitungnya manual. Misalnya ini, nah, loh, F41 salah ini, F41 kali 5% ya. Jadi sama kan? Nah, ini karena dibulatkan ke ribuan penuh ke bawah ya. Oke. Ini jadi karyawannya dipotong PPh 126.288 ya. Jadi nanti kalau kalian misalnya menerima gaji 8 juta ya, itu istilahnya gaji 8 juta itu bukan gaji yang dibawa pulang gitu. Karena harus bayar ini jaminan kecelakaan kerja, jaminan ini harus bayar iuran pensiun, harus bayar jaminan hari tua ya. Ini harus dibayar nih. Gitu. Nah, kemudian ya ini juga harus dikurangin pajaknya. Jadi ini istilahnya ya, perusahaan itu memberikan gaji ini dipotong pajak. Jadi kalian menerima penghasilannya 8 juta tuh enggak net gitu ya. Masih dipotong PPh. Oke. Sekarang Bu Wiwi mau tunjukkan lagi perhitungan kalau misalnya ya, kalau kita menggunakan contoh-contoh lain. Misal di sini, kenapa ini menikah tanpa anak tetap 4 ya? Kalau menikah dengan anak 4 gitu misalnya. Yang ini udah paham dulu ya? Sudah, Bu. Sudah ya, sudah. Oke. Sekarang misalnya ya, Bu Wi mau ubah ya soalnya ya. Coba ada yang bisa tadi kan udah dikasih Excel ya. Coba kalian misalnya menghitung deh, kita latihan ya. Memperoleh gajinya 28 juta. Oke. Coba kira-kira sama-sama ngerjain dengan Excel. Ini kita ganti ya. 28 juta ya. Oke. 28 juta. Yang lain-lain nggak ada yang diganti kan? Terus menikah dengan 4 anak. Berarti di sini berapa ya penghasilannya? Berapa PTKP-nya? Sorry. Status kawin dengan tanggungan 4. Masa boleh 4? 3. Betul. Halo, ya, betul. Ini harus 3. Kalau 3 ya, berapa nih? Oh, ternyata PPh terhutangnya setahun 32 1 192 begitu ya. Tapi ya sebulannya menjadi 2682, nggak lebih dari 1 menit kalau kita punya soft skill ya. Maka ini sebenarnya pemahaman kalian terhadap selain kalian belajar yang ilmunya namanya hard skill, bagus bagi kalian punya soft skill ya. Ini nggak ada berapa lama nih, cuma ganti 28 juta gitu kan, semua udah berubah ya. Oke. Kalau misalnya ini sekarang Bu Wiwi tadi menggunakan metode
ini ya, gajinya itu gaji kotor dipotong pajak gitu kan. Ih, ternyata gajinya 28 juta, gede amat Bu, potongannya 2,6. Nanti ya kalian yang wajar-wajar aja deh, misalnya baru kerja ya atau apa namanya, ya siapa tahu tapi ada yang digaji 28 juta. Nggak mau deh, ini kita pakai contoh yang supaya ini ya, supaya apa namanya, bervariatif begitu. Nggak mau dipotong 2.682.000. Kalau gitu saya maunya gajinya itu ditanggung aja Bu, gitu kan ya. Nah, ini ini namanya ya gaji yang kalian terima itu gaji net ya. Artinya karyawan apa istilahnya dipotong pajak. Sekarang misalnya karyawannya bilang nggak mau saya maunya gajinya ditanggung sama perusahaan. Kita kasih di sini, tadi tanggungannya berapa? 2682 ya. Ya kan? 2682 ya. Kita tanggung di sini. Jadi, nah, saya nggak mau tuh dipotong pajak 2,6. Maunya saya dibayarin pajaknya sama perusahaan. Ada ya manajer-manajer yang kalau udah apa namanya kepercayaan dirinya bagus, negosiasinya bagus, nggak mau dia maunya gajinya itu net gitu. Sekarang kita lihat ya, ini namanya metode. Oh, ini Bu Wiwi kasih di ini aja ya, Bu Wiwi kasih di yang tempat lain ya, PPh 21 supaya kalian ada contoh yang berikutnya ya. Ini tadi kalau net ya. Ini gajinya ini kalau PPh ditanggung atau jadi beban karyawan. Oke, ini kalian tadi Bu ulangi ya, nanti ujian nggak sampai di materi yang ini ya, nggak sampai apakah ditunjang, yang paling sederhana ya. Kemudian ini PPh 21 yang ditanggung. Ya. Kalau ditanggung, ini tanggungannya masuk jadi tunjangan pajak nih. Jadi tunjangan pajak ya, ditanggung perusahaan nih, jadi tunjangan pajak. Tapi gitu, kita lihat sekarang. Oh, ternyata pajaknya itu 3.353.000, Bu. Kok gede masih gitu kan ya? Kok masih gede ini udah ditanggung perusahaan? Nah, kita kurang kan berarti yang harus dibayar karyawan berapa nih? Kita kurang ya, kita kurang dengan 2682. Oh, perusahaan masih harus bayar berapa ini perusahaan yang harus karyawan harus bayar 670.000 Bu, gitu. Saya nggak mau sama sekali bayar pajaknya, katanya gitu ya. Kalau karyawan nggak mau sama sekali bayar, berarti perusahaan itu harus memberikan namanya tunjangan, tetapi tunjangan itu yang digunakan dengan istilah gross up ya. Ini ya, ini ditanggung, terus ini ditunjang. Jadi ditunjang ya. Ini juga ditunjang, tapi istilahnya ditanggung perusahaan nih. Kalau ditanggung nih, nanti istilahnya ya perusahaan nggak bebanin sebagai tunjangan pajak ya. Lalu ditunjang nih. Ini yang sebentar. Ini yang oke. Ya. Ini tadi kalau mau, Bu Wiwi ulang ya, kalau mau ditanggung perusahaan, ini kita nolin dulu. Jadi karyawannya terima gajinya tanpa dipotong pajak. Ini PPh-nya dibayar perusahaan. Nah, kalau yang ditunjang,
Maka yang ditunjang ya, kalau yang ditunjang yang 2687 tadi harus kita masukkan ke sini. Ya, harus dimasukkan ke sini. Ya, jadi ini yang tadi yang jadi beban karyawan adalah ya, ini ya. Ini PPh ditunjang karyawan. Ditunjang perusahaan. Oh, Bu, tapi kok masih bayar pajaknya, Bu? Kalau saya benar-benar nggak mau bayar pajak gimana gitu ya? Saya nggak mau bayar pajak, Bu. Saya maunya bayarnya pajak tuh dilakukan oleh perusahaan. Maka ya, ini adalah angka yang menjadi beban pajak. Nah, perhitungan-perhitungan seperti ini nggak mungkin bisa kalian lakukan kalau tidak menggunakan perhitungan Excel ya. Jadi ini ya, ini ada pajak yang dibayar nih sama nih 3576 ya. Di sini juga 3576. Jadi karyawan nggak membayar pajak sama sekali ya. Ini namanya ditunjang gross up gitu ya. Nah, kalau di manajemen ini penting nih untuk tahu apakah sebaiknya kita ke karyawan itu melakukan pembayaran gaji dengan kalau kalian semua nanti ada yang punya usaha ya, dengan apakah PPh 21-nya dibebankan ke karyawan gitu kan? Apakah ditanggung oleh perusahaan gitu kan? Apakah ditunjang begitu? Apakah ditunjang tapi gross up? Nah, ini perhitungan PPh pasal 21 yang normatif ya, yang biasa dilakukan oleh perusahaan. Tapi ya, ini kalau di perhitungan per 16 tadi ya, itu adanya yang contoh yang pertama ya, di mana karyawan itu dipotong pajak ya. Kalau yang ditanggung ditunjang enggak di situ. Oke. Nah, itu yang paling sederhana. Bu Yui akan share lagi kalau misalnya ya nih ya, karyawan itu adalah wanita nih, ya. Wanita, status menikah tanpa anak, ya. Bekerja pada PT Dharma Utama, gaji 8,5 juta. Tanti Agustin membayar iuran ke dana pensiun, ya. Sebelum Bu Yui sampai ke sini, ini statusnya Tanti ini apa ya kira-kira? Status PTKP-nya? TK 0. TK 0. Betul, TK 0 ya, karena perempuan ya. Oke, yang lain-lain ini sama nih semua. Nah, tapi lihat deh ya, kalau normalnya begitu ya, kita lanjut. Tanti Agustin membayar iuran pensiun ke dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan 50.000 sebulan. Berdasarkan surat keterangan dari pemerintah daerah tempat Tanti Agustin berdomisili, dia serahkan kepada pemberi kerja, diketahui suaminya tidak punya penghasilan apapun, begitu. Jadi si suami Tanti ini nggak punya penghasilan apapun. Karena dia nggak punya penghasilan apapun, apakah si Tanti ini statusnya menjadi TK 0? Statusnya Tanti gimana? Jadi K2, Bu. Jadi K berapa Mulia? Jadi K2. Kok K2? Kan K1, sorry. oh, K1. Coba baca dulu. Bentar. Nih. Baca dulu. K0, Bu. K0 ya. Kenapa K0? Tidak memiliki anak tapi sudah menikah.
tapi sudah Tidak. menikah. Betul, tidak memiliki anak, sudah menikah. Nah, dilihat ya. Jadi kalau Bu Wiwi ini melihat kan sebenarnya hitungan-hitungan ini angka ya. Jadi kalau orang bilang ih belajar pajak, belajar angka begitu. Memang jadinya kalau salah angka nanti apa akibatnya Yunita? Kalau kita salah membuat K2 misalnya. Iuran potongan pajaknya jadi lebih besar. Baik, coba. Potongan pajaknya lebih besar. Lebih kecil. Lebih kecil karena pengurangnya besar ya. Oke, nah statusnya nih menjadi K, ya, menjadi kawin ya, kawin 0 ya. Oke, tadi Mulia dan Helen nggak teliti ya, jadi nanti lain kali teliti ya. Lalu kita lihat lagi contoh-contoh yang lain ya. Kalau yang ini nih semua nggak bisa kalian pakai ini sebenarnya ya, 50 juta ya. Benar nggak sih ini? Kok tadi jawabannya sama nih? Kayaknya ada yang salah kalau jawaban Bu Wiwi 8 juta. Angkanya masih segini. Harusnya, karena ini belum sampai 60 juta ya? Iya, Bu. Iya, betul Hairul. Terima kasih. Kalau udah 60 juta nih angkanya berbeda nih. Jadi kita nggak boleh tadi ya, yang ingin Bu Wiwi tunjukkan di sini bahwa kita tuh harus benar-benar paham konsepnya. Jadi kalau ada hitungan-hitungan yang salah juga kita tahu gitu ya. Oke. Kasus lagi nih ya. Ika Hapsari, karyawati, status menikah, punya 3 anak, bekerja pada PT Sinar Unggul. Suami dari Ika Hapsari merupakan seorang pegawai negeri sipil. Ya, jadi dua-duanya sama-sama bekerja nih. Sekarang yang ingin Bu Wiwi tanyakan, PTKP-nya apa nih? K3, Bu. K3. Boleh nggak K3? Khairul, baca lagi. Suaminya nggak kerja. Suaminya kerja nggak? Kerja kan? Kerja, Bu. Kerja. Kalau kerja, maka wanita ini statusnya menjadi Ano. gimana? Jadi TK, Bu. Jadi TK ya Widya? TK 0 gitu ya? Iya. Oke Siti, coba kita lihat statusnya menjadi ini ya. Mana statusnya? Nah, TK 0 ya. Jadi kalian udah paham ya menempatkan itu ya. Nah, kenapa kok enggak yang KI? Ini dalam rangka menghitung, kan kemarin ada ya status KI gitu ya. Ini dalam rangka menghitung PPh pasal 21. Jadi nggak perlu tuh KI gitu, nggak perlu ya. Nah, sekarang misalnya nih, kita lihat penghasilannya. Oh, ternyata ada overtime nih. Masuk dong di sini overtime. Jadi bukan gaji aja gitu ya. Selain iuran pensiun ternyata ada overtime. Overtime ini masuk kepada penghasilan. Kita lihat lagi. Ya, wah ini Aulia Rais menikah punya 3 anak kandung. Merupakan dokter spesialis kandungan yang bekerja sebagai pegawai tetap di rumah sakit swasta. Ya, Dokter Aulia Rais perempuan apa laki-laki nih kira-kira? Perempuan atau laki ini ya, gitu kan ya? Ya namanya Aulia Rais, laki-laki bisa ya Aulia ya. Kemudian jam praktek, tapi kalau dokter punya 3 anak kandung, tapi dokter Aulia juga bisa Bu, perempuan. Nah ini kadang-kadang kalau kita melihat ada yang nggak jelas begini, kita gunakanlah asumsi ya. Ternyata
dia selain kerja di rumah sakit swasta dengan gaji 20 juta ini ya, dia juga menerima pembayaran dari rumah sakit Tentrem ini sebesar apa ini? Uang 25 juta. Jadi kalau dokter itu selain gaji biasanya misalnya dia menangani pasien, berapa orang pasien yang datang gitu ya, atau operasi gitu ya, dokter itu juga akan menerima jasa medis. Nah, yang mana ini yang kira-kira akan dijadikan penghasilan nih harusnya? Yang jadi Yang 20 juta, Bu. yang mana Horul? Yang 20 juta. Oke, yang 25 jutanya penghasilan bukan? Yang lain silakan. Yang 25 jutanya penghasilan bukan? Silakan. Barangkali Fabio mau bantu? Fabio ada? Halo Fabio. Nah, Fabio absen atau present nih? Mutia? Mutia Rinda? Mutia? Wah, ini yang nggak ada, yang nggak ada berarti nggak kuliah ya. Nanti komtinya tolong dicatat ya. Yang nggak ada nggak kuliah ya. Coba Deli. Deli. Hadir, Ibu. Deli hadir, alhamdulillah. Gimana Deli, penghasilannya ini hanya 20 juta atau 25 jutanya ini termasuk penghasilan Deli? Termasuk penghasilan soalnya dia menerima jasa medis sebagai dokter, Bu. Oke. Selain itu alasannya apa? Barangkali Georgie, Nur Sidik. Iya Bu, kenapa Bu? Iya, Georgie. Kenapa kira-kira selain dia alasan disebut penghasilan, kok jasa medis disebut penghasilan sih Georgie? Kayaknya itu masuk ke tunjangan deh Bu. Tunjangan ya. Oke, Iya. tunjangan boleh. Jadi ada yang sebut istilahnya jasa medis, tunjangan. Restu, Iya Bu. ya. Restu setuju nggak yang 25 juta ini termasuk penghasilan bruto? Termasuk Bu, ini sama kayak yang tadi di soal sebelumnya, jadi kayak masuk ke penghasilan overtime-nya Bu. Oke, jadi itu sama dengan ini ya. Sayida, satu lagi deh. Menurut Sayida gimana? Sama Sayida. itu merupakan penghasilan. Merupakan penghasilan ya. Oke, semua sepakat ya, ini merupakan penghasilan. Jadi kenapa kira-kira kok tadi ketika Khairul menjawab Bu Wiwi minta teman-teman yang lain melengkapi? Jadi ya alasannya begini loh. Di PPh pasal 21 itu penghasilan yang diterima oleh ya orang pribadi dalam rangka hubungan pekerjaan dengan nama dan dalam bentuk apapun. Jadi namanya bisa gaji, bisa jasa medis, bisa overtime ya, bisa tunjangan kehadiran, bisa tunjangan ke ke kerajinan gitu ya. Tapi ingat nih ya, itu namanya benar penghasilan. Tapi ingat nih, ketika kita menghitung PPh pasal 21 ya, ini yang dihitung ini adalah penghasilan dari yang teratur dan yang tidak teratur ini sebenarnya harusnya ya. Nih, ini sebentar. Kok ini penghasilan yang diterima bukan pegawai? Sebentar ya.
Oke, jadi ini harusnya disebutnya ya semua penghasilan nih, 25 juta nih penghasilan. Tapi kalau misalnya ini kan penghasilan yang 25 juta ini belum tentu teratur ya. Penghasilan yang 25 juta ini kan belum tentu teratur kan. Kalau diterimanya dari sehat tentrem, harusnya ini dianggap penghasilan, tetapi cara menghitungnya nggak seperti yang tadi begitu, gaji ditambah tunjangan, enggak. Bisa jadi dia melakukan operasi pada bulan itu, bisa jadi enggak begitu ya. Jadi yang diterima sebagai penghasilan ketika kita mau menghitung PPh pasal 21 ya, itu hanya gajinya saja. Nanti yang 25 juta itu juga akan dihitung tapi sebagai ya penghasilan tidak teratur sebenarnya ya. Ini kalau dia bekerjanya tadi Bu Wiwi sebutkan dia bekerja di tempat yang sama ya. Itu ya. Nih, tapi kalau misalnya si dokter ini kerjanya di di rumah sakit yang lain, maka yang 25 juta seperti tadi yang Hoirul jawab, itu Hoirul benar gitu ya. Kita nggak tahu nih informasinya. Kenapa? Yang pertama Aulia ini laki atau perempuan begitu kan ya. Terus udah gitu Aulia menerima jasa medis dari sebagai dokter yang bersumber dari pasien 25 juta. Padahal kan ini dari pasien tapi kan melalui sehat tentrem kan. Jadi harusnya gitu ya. Ini dihitung nih gitu. Tapi ini kita nggak tahu nih dari mana nih dia terimanya. Begitu ya. Itu. Jadi kalau soalnya misalnya nggak jelas seperti ini, kita boleh menganggap ini asumsi begitu. Nah, ini contoh-contoh gaji harian, mingguan begitu ya. Oke, ini kalau misalnya bekerjanya ini semua masih sama nih ya, tapi di contohnya yang masih bekerja sehari Bu Wiwi nggak akan kasih yang contoh-contoh yang kasus-kasus yang sulit gitu ya. Nah, ini pembayaran uang rapel. Gimana nih kalau ada rapel gitu. Rapel itu misalnya ada kenaikan gaji tapi tidak dilakukan pada saat bulan semestinya dia menerima. Jadi misalnya harusnya terima gajinya dari bulan Maret ya kenaikannya tapi dibayarnya di April. Makanya pada saat April itu ada rapel gitu ya. Nah, ini ya ada perhitungan terhadap jasa produksi, tancim, gratifikasi, tunjangan hari raya, tahun baru, bonus, premi, penghasilan sejenis yang tidak tetap. Jadi ini penghasilan yang tidak teratur. Ini enggak Bu Wiwi kasih contoh soalnya juga ya. Enggak Bu Wiwi kasih soal, sorry. Ingat-ingat aja Bu Wiwi kasih soalnya yang sederhana, tapi hal yang ini harus kalian paham gitu, sekalian Bu Wiwi menghabiskan PPh pasal 21 ya. Ini kalau ada bonus nih contoh ya. Tadi ini contoh soalnya ya. Sudiro ya. Sudiro bekerja pada PT Kolbu memperoleh gaji 5 juta sebulan. Pada bulan Maret memperoleh bonus 8 juta. Jadi selain gaji dia terima bonus nih ya. Selain gaji dan dia terima bonus. Ini penghasilannya 60 juta karena langsung kita kali ini dengan 12 nih. Ya. Terus bonusnya 8 juta. Tapi nanti kita ini yang kita hitung adalah penghasilan atas gaji dan bonus. Nanti pada saat kita melihat apakah gajinya saja atau apakah bonusnya saja gitu ya. Kita harus pisahkan kalau gaji atas PPh atas gaji dan bonus pertama-tama kita hitungnya sendiri nih gaji dan bonus ya. Lalu setelah itu kita hitung gaji setahun. Gajinya aja. Nanti setelah gaji dan bonus diketahui, kita akan kurangkan dengan gajinya aja. Maka atas bonus ya, ini pajaknya jadi lebih besar nih. Gitu kan? Yang penghasilan tidak teratur itu ternyata pajaknya
lebih besar. Oke. Ya, itu PPh pajak dan bonus THR juga sama ya. Ini semua begitu ya. Terus oke. Sebentar, kalau di sini diatur bagaimana kalau karyawannya bekerjanya tidak dipindah tugaskan dari Jakarta ke Makassar misalnya. Bagaimana kalau karyawannya pindah cabang ini ya, cabangnya contohnya dari Bandung Jakarta. Nah, ini nah di cabang Garut sebentar. Bisa karyawan pindah setahun 3 kali ya. Nah, kalau pegawai baru gimana nih pegawai baru? Yang dihitung itu bukan 12 kali ya, tapi misalnya di sini bekerjanya sejak 1 September 2016. 1 September 2016. Karena 1 September 2016, maka kerjanya tuh cuma 4 bulan. September, Oktober, November, Desember, hanya 4 bulan. Ya, jadi PTKP-nya Bu, gimana? PTKP-nya haknya dia setahun. Tapi ketika menghitung pajak, itu hanya untuk masa 4 bulan penghasilan netonya. Jadi nanti PPh per bulannya juga dibagilah PPh setahun itu dengan PPh 4 bulan. Oke, itu contoh ya kalau kerjanya nggak setahun. Begitu juga kalau berhenti kerja, jadi kerja mulai dari awal Januari, kerjanya cuma berhentinya di bulan Oktober begitu ya. Berarti penghasilannya harusnya 10 bulan ini ya. Harusnya 10 bulan nih, tapi kok di sini dihitungnya 12 nih. Nah, padahal harusnya dia ini dia apa nih tadi nih sejak 1 Oktober berarti harusnya 9 bulan kan? Kerjanya 9 bulan aja ya. Tapi di sini dihitung 12 bulan. Nih kadang-kadang ada hitungan-hitungan yang keliru nih ya. Oke, terus ini dia nih. Benar ada 9 bulan ya. Dari Januari sampai September. Semula waktu dia bekerja di Januari sampai September itu sebenarnya ya dia dihitungnya diasumsikan kerjanya 12 bulan. Kenapa diasumsikan? Tadi kan kita di awal menghitung karyawan bekerja di bulan Januari ya. Tapi kita selalu asumsikan bahwa penghasilan itu normalnya diterima 12 bulan. Ketika karyawan yang bersangkutan di bulan ke-10, di bulan ke-9 keluar, maka kita harus menghitung ulang nih sebenarnya berapa penghasilannya. Nanti kalau ada kelebihan pembayaran ya, nih kita harus kembaliin. Ya, kenapa? Jadi ingat buat kalian kalau misalnya nanti wah kalian kerja, saya dihitung pajaknya kok gede ya, saya sekian. Oh, itu dihitung asumsinya penghasilannya 12 bulan begitu. Tapi kalau sudah diketahui kerjanya hanya kontraknya sampai bulan Oktober, ya langsung aja hitung begini. Penghasilan neto 9 bulan ya. Oke, sekarang Bu Wiwi mau kasih contoh, ini tolong perhatikan ya. Kita bicara PPh pasal 21 itu untuk karyawan yang statusnya adalah wajib pajak orang pribadi dalam negeri. Siapa sih wajib pajak orang pribadi dalam negeri? Ini menjadi salah satu soal ya di ujian ya. Jadi bagaimana statusnya misalnya nih ya, orang-orang asing yang kerja, nih Nel McCleary ya. Nel McCleary ini kira-kira orang asing bukan ini? Silakan. Bu Wiwi, ada salah satu soal kewajiban pajaknya orang asing ya. Nah, kan banyak ya ekspat yang kerja di Indonesia, entah di perbankan begitu, atau tenaga-tenaga ahli lainnya deh. Oke, Bu Wiwi ulang kembali ya, kira-kira nih Nel McCleary ini orang apa ini ya? Bule Inggris kali gitu ya.
Oke, gajinya dibayar dengan dolar. Nah, kalau dibayar dengan dolar harus dirupiahkan dulu. Tapi ini statusnya ini kalau misalnya dia bekerja dari Januari 2016, kira-kira ini statusnya apa ya? Oh, statusnya WP orang pribadi dalam negeri, Bu, karena dipotong PPh pasal 21. Dia juga kerja dari 1 Januari, Bu. Bisa-bisa nih dia memang sudah lama bekerja di Indonesia, begitu ya. Oke, jadi sama aja sebenarnya orang asing kalau statusnya WP orang pribadi dalam negeri. Ya, batasannya apa sih yang disebut WP orang pribadi dalam negeri? Ya, mereka yang tinggal lebih dari 183 hari. Punya niat tinggal di Indonesia, itu sudah otomatis mereka menjadi WP ya, wajib pajak orang pribadi dalam negeri kalau terima penghasilan dikenakan PPh pasal 21. Nah, sekarang kita lihat nih ada ya yang PPh 21 seluruh atau sebagian ditanggung pemberi kerja ya. Tadi ya, contoh yang udah Bu Wiwi kasih soalnya ya. Ya, tadi yang ditanggung atau ditunjang. Nah, ini yang tunjangan pajak ya. Tadi ya, tunjangan pajak. Jadi Bu Wiwi kasih contoh soalnya, Bu Wiwi dahulukan itu tadi. Tunjangan pajaknya 150.000 tapi bayar pajak juga nih 38.375. Nah, ini sekarang Bu Wiwi ingin berikan kalian pengertian penghasilan itu diterima dalam bentuk dan dalam nama apapun. Jadi ya, kalau kita menerima penghasilan dalam bentuk cash, itu namanya benefit in cash ya. Tapi kalau kita menerima penghasilannya dalam bentuk kenikmatan, contoh rumah pemberian rumah dinas, fasilitas rumah dinas ya. Terus kendaraan yang disediakan oleh perusahaan. Itu namanya kenikmatan ya, kenikmatan. Tapi ada juga pemberian yang diberikan dalam bentuk natura. Apa sih contohnya natura? Natura itu pemberian dalam bentuk barang. Misalnya perusahaan memberikan makanan begitu. Jadi selain gaji menerima makan siang. Makan siangnya itu ya disediakan di perusahaan. Itu namanya natura. Nah, kalau di contoh-contoh kasus ini, natura itu misalnya ya, natura itu misalnya tunjangan sembako gitu nih, beras, gula ya. Ini di contoh-contoh ini bukan objek pajak, tapi ya ini Bu Wiwi ingin kita update terhadap peraturan perpajakan itu senantiasa diperbarui. Bisa jadi ya, bisa jadi nantinya beras dan gula ini kalau sudah keluar peraturan Menteri Keuangannya, berapa sih yang dianggap natura gitu ya, jadi ada batasan tertentu. Ini bisa jadi ya, ini harus kita hitung semua nih. Kalau di contoh soal ini yang kerjanya karyawan kerja di suatu perwakilan dagang asing gitu ya. Jadi naturanya harus dihitung. Tapi bagi yang tadi, yang di perusahaan-perusahaan biasa, natura ini juga harus dihitung sebagai PPh pasal 21 ya. Itu. Kemudian contoh di sini yang kita lihat yang orang asing dulu deh. Ini contoh-contohnya, ini baru sampai halaman berapa ya? Karena nih contohnya lumayan banyak ini. Oke, ini pensiun kita lewatin. Coba ya Bu Wiwi mau cari yang pasal.
Oh, nggak bisa cari ya, pasal 26. Nah, ini tadi yang contoh yang apa? Oh, yang tadi dokter ya, dokter Aulia ya. Tadi kalau di contoh kasus itu, ya kita nggak tahu asumsinya gimana. Dokter Aulia tuh dianggap bukan pegawai nih, perhitungannya agak ribet nih, ya. Nih perhitungannya. Beda lagi ya, kalau bukan pegawai ya. Kalau bukan pegawai perhitungannya nih agak repot deh. Maka Bu Wiwi bilang tadi, Bu Wiwi nggak mau kasih kalian contoh-contoh yang apa soal-soal yang susah begitu ya. Nah, ini ya. Ini kalau misalnya yang bukan pegawai, sebenarnya perhitungannya simpel kalau terimanya cuma sekali aja. 5% kali 50% gitu ya. Kenapa gitu diasumsikan ini orang-orang pribadi yang bukan pegawai bekerja di satu memberikan jasa, jadi bukan karyawan aja ya, PPh pasal 21 ya. Ini contohnya Nasrun memberikan jasa perbaikan komputer kepada PT Cahaya Kurnia. Fee-nya 5 juta. PPh pasal 21-nya berapa? 5% kali 50% kali 5 juta sama dengan 120 kok 5 juta ya sama dengan 125.000. Kenapa kok dikasih pengali 50%? Sekarang kita bilang kalau dia memperbaiki komputer gitu, kan dia perlu ongkos nih untuk ke sini. Waktu sekolah dia perlu belajar gitu ya, sama dengan misalnya memperbaiki perbaikan jasa perbaikan AC gitu kan, AC-nya nggak dingin. Dia beli alat tuh untuk bersihin dicuci AC-nya. Dia beli alat untuk bersihin AC. Nah, makanya penghasilannya harus dianggapnya hanya 50%. Oke, ini Bu Wiwi cepetin aja. Nah, ini ya. Jadi ada pegawai asing berada di Indonesia kurang dari 183 hari. Ini terakhir ya, di PPh pasal 21 ya. Dia berstatus menikah, punya 2 anak. Ia memperoleh gaji pada bulan Maret sebesar 2.500. Kursnya adalah 13.394. Kurs yang digunakan ini adalah kurs Menteri Keuangan. Jadi perhitungan PPh pasal 26-nya adalah ya penghasilan bruto berapa besarnya tadi 2.500 dikali 13.000 sama dengan 33 juta ya. Kita kalikan dengan tarifnya. Jadi tarifnya itu adalah 20% ya. Jadi tarifnya adalah 20%. Nah, di ujian ya Bu Wiwi ada satu soal mengenai orang asing nih. Jadi kalau kalau kalian memperlakukan orang asing ini gitu ya, dari sisi kewajiban pajaknya gimana gitu ya. Itu kira-kira yang bisa Bu Wiwi sampaikan mengenai PPh pasal 21. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Ada yang ingin ditanyakan? Kayaknya belum ada, Ibu. Cukup jelas atau enggak jelas, Khairul? Atau mau baca lagi? Biasa begitu. Ya Bu, nanti kalau yang masih kurang paham, insya Allah dibaca lagi nanti. Oke ya, jadi Bu Wiwi kembali ke yang Excel tadi ya. Nah, nih tadi kan berarti sebenarnya udah kelihatan ya. Tadi kan sebenarnya ya ada yang pajak PPh pasal 21 ditanggung ya. Ini ya. Istilah-istilahnya kan ya. Ditunjang ya. Tapi yang di gross up ini nggak ada. Yang gross up inilah sebenarnya kalau kita belajar
manajemen perpajakan. Jadi manajemen itu bukan hanya manajemen produksi, manajemen marketing gitu ya, manajemen pemasaran ya, manajemen keuangan. Sebenarnya ada satu ilmu namanya manajemen perpajakan. Gimana caranya kita bisa membayar pajak dengan cara yang minimal mungkin ya, tanpa melakukan penyelundupan pajak atau tax evasion. Jadi istilahnya kita bisa melakukan pembayaran pajak, penghindaran pajak secara legal, itu namanya tax avoidance ya. Nah, ini salah satu cara sebenarnya bagaimana kita melakukan kalau buat dari sisinya perusahaan gitu ya. Wah, ini tax avoidance untuk mengecilkan beban pajak perusahaan misal ya. Gitu. Jadi nanti kalau misalnya Bu, kenapa kalau kita bicara manajemen perpajakan ya, kenapa jadi ini tax avoidance, Bu? Ini kita bayar pajaknya lebih mahal loh. Kenapa? Gitu misalnya. Kita bayar pajak, Bu, udah di tarif 25% nih, Bu. PPh Badan, kemarin PPh Badan ada yang ingat nggak tarifnya PPh Badan berapa? Kan kita baru kemarin tarif progresif ya, mulai dari 5% sampai 35% ya. Kalau tarif PPh Badan itu 22%. Kalau misalnya kita mau tunjang Bu untuk gaji sebesar ini, kayaknya udah kena di tarif 25 Bu. Mendingan jangan di gross up ya Bu, gitu. Suruh aja gaji yang 28 juta itu bayar pajak sendiri. Nah, itu pajak digunakan untuk kepentingan manajemen ya. Jadi cara membayar PPh juga ada kiat-kiatnya begitu ya. Oke, ya kalau misalnya sudah tidak ada yang ditanyakan, nanti Excelnya Bu Wiwi bagi ya. Lalu supaya kalian bisa memahami tadi ya ujian pembekalan untuk materi ujian begitu. Kalian boleh selama seminggu ini kalau ada yang kalian ujian tanggal berapa ya? Kalau ada yang nggak jelas bagi kalian silakan chat Bu Wiwi. Nah, Bu Wiwi ingin berpesan ya, tadi sudah kira-kira Bu Wiwi udah kasih tahu soal berapa tuh tadi? 2 ya? Nah, pahami dengan baik siapa yang misalnya kalau ada orang pribadi, contohnya dokter ya. Ini tadi dokter kewajiban perpajakannya berdasarkan pemotongan oleh perusahaan. Nah, nanti bagaimana kalau dokter itu punya ini kewajiban menyampaikan SPT orang pribadi. Ini yang kita pelajari tadi PPh pasal 21 sudah clear ya. Sekarang kan selain sebagai oke, Bu Wiwi kasih lagi aja deh Excelnya ya. Nih supaya kalian ada bayangan ya. Ini PPh OP ya. PPh OP. Jadi sebagai dokter, ini Bu Wiwi kasih contoh dokter. Dokter ini ada kerja di rumah sakit. Tapi sayang banget kalau dokter cuma kerja di rumah sakit atau klinik ya. Maka selain dokter ini sebagai pegawai ya, dia juga melakukan usaha nih di rumah, buka praktek ya, punya buka praktek di klinik ya, klinik di rumah ya, buka praktek di rumah. Pertanyaannya ya, kalian misalnya tahu nih di sini, udah ada pembayaran dari rumah sakit, misalnya gaji 200 juta. Gaji 200 juta. Gaji 200 juta ya, misalnya.
Terus praktek di rumah nih gajinya kecil karena kerjanya di rumah sakit pemerintah yang dia datangnya hanya sesekali gitu ya. Di rumah dia dapat 500 juta misalnya. Nah, kira-kira kalau kewajiban pajaknya ini dilakukan oleh siapa ya? Kewajiban pajaknya yang di rumah sakit siapa? Kewajiban pemotongannya oleh siapa? Pihak rumah sakitnya. Pihak rumah sakit. Oke, ini berarti istilahnya pemberi kerja ya, melalui pemotongan ya, pihak rumah sakit. Nah, yang 500 juta ini siapa kewajiban pajaknya yang harus menyelesaikan? Orang pribadi. Dokternya. Dokternya, oke bagus. Ini sih orang pribadinya ya, ini orang pribadi atau dalam hal ini si dokter tersebut. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau begitu berarti ini melalui pembayaran sendiri kan ya? Oke, ini kira-kira dipotongnya kapan ini masa pemotongannya? Ini dipotongnya kapan sih ini? Silakan. Setiap turun gajinya, Bu. Setiap turun gajinya ya, Mulia? Iya. Ya, jadi istilahnya setiap masa pajak ya, setiap bulan atau ya kalau kalau pegawai pemerintah kadang-kadang gajiannya terima tukin gitu nggak tiap bulan ya, setiap bulan atau setiap masa pajak diterimanya penghasilan gitu ya. Oke, nah kalau yang pembayaran sendiri, ini waktu ini dihitungnya ya, ini dihitung dan dipotong kan, dihitung lalu dipotong ya. Nah, kalau yang dia bayar sendiri kapan ini? Dibayarnya ini bulan berikut pasti setelah terima kan? Ya. Kalau yang dia sebagai orang pribadi bayar sendiri kapan ini? Harusnya juga dilakukan setiap bulan dengan PPh pasal 25 ya. Kita belum belajar PPh pasal 25. Tapi kalau misalnya dokternya ini baru memulai usaha di tahun yang ini tahunnya baru 2023, sebelumnya dokternya nggak pernah buka 2022, dokternya nggak pernah buka praktek. Maka ini kewajiban ini selambat-lambatnya dihitung pada saat penyampaian SPT orang pribadi, gitu ya. Nah, jadi kalau ngelihat begini, gimana cara dia menghitung? Tentunya si dokter ini harus menghitung seluruh penghasilannya nih. Penghasilan penghasilan brutonya ya. Penghasilan bruto dia, maksudnya bruto itu sebelum dikurangi PTKP ya, adalah ini plus yang di rumah sakit dan di rumah ini digabungkan. Kalau misalnya ada PTKP, dia statusnya kawin dengan AIDS, kawin dengan anak 3 gitu ya, kawin dengan 3 anak ya, berarti di sini ada pengurangan 72 juta. Nah, inilah yang sebenarnya nanti harusnya menjadi
dasar pengenaan pajaknya nih. Dia harus bayar pajaknya ya. Ini kalau misalnya dia kerjanya di 2 tempat, dia harus bayar pajaknya dari yang sini nih. Ya. Tarif progresif ya. Berapa penghasilannya dia? Langsung deh kita kaliin 5%. Nah, dia hitung sendiri pakai tarifnya. Tarif yang ini 60 juta kali 5%. Terus berapa? 190 juta Kali 15. 15%. Terus 250 juta gitu ya. Iya. Kali, dah begitu seterusnya ya. Nih jadi kalau misalnya ya, si dokter ini adalah orang yang wajib menyampaikan pembayaran pajak ya, harus wajib menyampaikan SPT, dia harus bayar pajak ya, cara menghitungnya begini, 25%. Bu, kok sama sih Bu cara menghitung tarif ini dengan PPh pasal 21? Jadi tolong diingat bahwa tarif ini adalah tarif progresif ya. Ini adalah tarif progresif, di mana tarif progresif ini berlaku untuk pengenaan PPh bagi orang pribadi ya. Jadi ini tarif progresif pasal 17. Bu Wiwi terusin ya, misalnya 628 di sini 128 juta dikali 30. 35. 30 atau 35? 30% ya. Hati-hati loh, kalau 35 berarti itu sudah di atas penghasilan yang di atas berapa? 5 miliar bukan 5 miliar. Di atas 5 miliar ya? Benar ya? Iya. Iya, Bu. Ini kan 628 juta ini nih, ya. Tuh, dia penghasilannya cuma sampai di sini. Nah, ini ya. Oke, ini tarif progresif pasal 17 ya. Kalau ini berlaku untuk siapa? Orang pribadi. Tapi kalau dokternya punya perusahaan ya, buka praktiknya di rumah pakai nama misalnya. Dokternya ini membentuk PT. PT PT atau yayasan deh. Dia mau bikin kliniknya di rumah pakai nama yayasan aja deh. Yayasan Sehat Selalu gitu ya. Ini orang pribadi atau badan ini? Badan. Badan ya. Kalau badan, maka yang berlaku adalah tarif ya. Tarif PPh badan ini besarnya, Bu Wiwi kasih yang normatif dulu ya, 22%. Ih, tinggi banget Bu. Kalau misalnya UKM gimana Bu? UKM nggak bayar pajak begini. Jadi kalau ada yang mau bisnis nanti gitu kan, boleh aja kalian lihat-lihat nih. Kalau di perpajakan ya, kalau di perpajakan itu belajar manajemen pajak, mau pilih apa ya, usaha itu lebih baik orang pribadi atau lebih baik yayasan ya. Nah, ini kalau di manajemen itu mau bayar pajak yang lebih rendah, kalau di sini kan 628 juta bayarnya gede banget Bu, gitu ya. Ini ya, yang Bu Wiwi sampaikan ini hanya mengajarkan kalian mendapatkan banyak alternatif ya, sehubungan dengan pemilihan tarif gitu ya. Kita lihat nih ya, kalau kita sum ini, nah Bu bayar pajaknya gede banget Bu, 628 juta.
kalau gitu mendingan bikin PT aja Bu, dari yang kan yang ini udah dibayarin perusahaan ya. Kalau kita bikin PT, dapat deh 500 kali 22 juta aja, ya kan? 500 juta. Nih kalau misalnya si dokter ini bikin usahanya namanya PT ya, misalnya ya, kali 50%, gitu ya. Nah, ini. Gitu ya. Jadi apa, bayarnya kok gede banget Bu, gitu kan. Nah ini hanya contoh-contoh aja, tapi nanti ini apa, kita pelajari lebih lanjut yang apa, bagaimana sebaiknya kita memilih usaha supaya misalnya ya, usahanya itu membayar pajak lebih rendah gitu ya. Nah, ini sebenarnya juga kalau misalnya Bu Wi pakai contohnya dokter, ini harusnya apa namanya, ada istilahnya norma ya. Ini norma 50%. Jadi istilahnya ini nih yang dihitung pajaknya 500 juta. Padahal sebenarnya ini adalah 50% dari penghasilan yang sebenarnya begitu ya. Dari penghasilan sebenarnya berapa? Penghasilan sebenarnya 1 miliar gitu. Misalnya, ini Bu Wi gunakan contoh-contoh apa namanya, hanya untuk sekedar membuka wawasan bahwa pemilihan bentuk usaha begitu ya, kita mau pilih apa, kita mau kasih karyawan dalam bentuk tunjangan, tanggungan gitu ya, itu mempengaruhi beban pajak. Oke, kayaknya kalau misalnya sudah jelas, tidak ada yang ditanyakan lagi ya. Selamat belajar, pelajari juga nanti ujian itu apa namanya, bagaimana menggambarkan pajak dalam perusahaan ya, dalam lingkungan usaha ya. Jadi itu supaya kalian benar-benar memahami apa namanya, sebenarnya pajak, tempat pajak di perusahaan itu dalam hal apa sih? Karena kadang-kadang menyedihkan juga saat Bu Wiwi menguji sempro, mahasiswa ditanya, kalian sekolah setelah lulus mau kerja, kalian kerja diterima misalnya di bidang perpajakan. Pajaknya itu apa aja sih yang dibayar? Nggak pada tahu gitu ya. Jadi Bu Wiwi ingin kalian mengingat begitu, apa sih pajak-pajak yang ada di usaha dikaitkan dengan kegiatan usaha gitu ya. Kemudian ya itu deh hak kewajiban wajib pajak itu kira-kira ya. Oke, sampai di sini kalau sudah tidak ada pertanyaan ya Bu Wiwi akhiri kuliah ya. Baik, Bu. Baik Selamat Ibu. ujian, selamat belajar. Satu pesan Bu Wiwi orang yang tidak kompromi jika Bu Wiwi mendapatkan ada mahasiswa yang ternyata melakukan kecurangan, baik bawa catatan, ya nyontek begitu ya, atau hal lain yang dilarang selama ujian. Jadi buat Bu Wiwi lebih baik kalian nilainya apa namanya tidak bagus tapi kalian jujur begitu ya, daripada nilai kalian tinggi tapi kalian menghilangkan kejujuran. Ya, buat Bu Wiwi kejujuran nomor 1 kalau ada antara kalian yang ketangkep nih misalnya bawa contekan, Bu Wiwi nggak segan-segan langsung kasih nilai E ya. Sepakat ya? Baik Bu. Oke, jadi lebih baik sampaikan ke Bu Wiwi kesulitan kalian apa gitu ya, supaya kalian menghindari hal-hal yang tidak terpuji. Selamat sore, Ibu. Bu. Kita ketemu di setelah Lebaran ya. Selamat ujian, selamat Lebaran, selamat pulang kampung dulu bagi yang mudik ya. Dan kembali nanti kita kuliah, insya Allah nggak ada online lagi ya.
Terima kasih karena kita sudah bertemu dalam online. Ya, Bu, yap. Ibu, maaf mau minta kisi-kisi. Oh, coba gadis dari tadi di mana ini, gadis? Yang barusan lagi- kamu gadis ya? Kenapa, Bu? Yang tadi minta kisi-kisi siapa? Gadis, Bu. Iya, gadis dari tadi. Coba, barangkali temennya ada yang mau ngasih tahu. Bu Wi udah kasih tahu apa aja tuh tadi. Aku nggak mudeng, Ibu, soalnya lagi di luar. Nah, gimana dong? Yang kita pelajari tadi, ya. Ada 2 tuh, ya, yang pelajaran hari ini paling enggak. Sekarang mudeng nggak ini? Gadis? Mudeng. Mudeng, Bu. Mudeng ya, nanti diskusiin sama temennya atau barangkali ada temennya nggak mudeng juga deh. Ya, oke. Ibu, Yap. ini mau nanya, bentuk soalnya itu hitungan atau gabungan sama esainya? Dua-duanya. Jadi tadi ya, belajar pajak itu harus menguasai konsep, maka Bu Wiwi sampaikan teori, ya. Teori juga. Lalu kasus juga. Gitu. Oh, kasusnya yang kayak tadi, Bu. Kalau berarti teori yang kayak kemarin Ibu kasih. Ya, itu udah ada pertanyaan-pertanyaan kalau kalian rajin membuka PR ya. Itu apa namanya, bagian dari yang sebenarnya kalian berlatih deh, gitu ya. Oh iya, Bu. Makasih, Bu. Oke, ada lagi? Ibu, Kalau boleh boleh minta record materi pertemuan minggu lalu gak, Bu? oh, boleh. Nanti Soalnya saya kan kirim. di YouTube cuman ada pertemuan yang online pertama. Oke, nanti saya kirim ya. Terima kasih, Bu. Oke, ada lagi?